contoh kegiatan apa saja yang menunjang usaha mensucikan jiwa? Apakah nonton animasi, sinetron, atau scroll medsos bisa mengganggu proses pensucian jiwa? Pasti kita tidak terlepas dari interaksi dengan medsos. Jadi baik dan buruk itu kan bukan melekat pada bendanya atau pada peristiwanya. Baik dan buruk itu terkait dengan manfaat dan madorotnya. Ya, jadi sebetulnya benda dan peristiwa itu bisa bermakna baik dan buruk. Bergantung pada konteksnya, bergantung pada sisi kita melihatnya. Dicontohkan di situ anime, sinetron. Ya, selama itu adalah hal-hal yang memberi manfaat, ya maka baik-baik saja. Tapi ketika itu memberi madorot dan kemudian mengajarkan, mencontohkan untuk hal-hal yang tidak baik, yaitu menjadi suatu keburukan. Dan ketika buruk itu mengotori jiwa kita. Dan ketika itu mengotori, itu menjadi hijab. Menjadi hijab itu membatasi supaya sehingga tidak terjadi kontak dengan frekuensi yang seharusnya kita dapatkan gitu ya. Ya ibaratnya tadilah kita mau ke 100 FM, tapi kita putar-putar ke yang frekuensi lain yang nggak nyambung dengan itu. Gitu. Jadi sekali lagi secara umum semuanya sebetulnya peristiwa, benda, apapun, bahkan ilmu dan semua netral bergantung kepada manfaat dan mudaratnya. Apakah itu menjadikan mengotori jiwa kita ataukah membersihkan jiwa kita, itu terasa kan. Sesuatu yang mengotori itu ada perasaan berdebar-debar, ada perasaan sambil nolah-noleh gini, ada orang yang tahu nggak ya, misalnya gitu ya. Ada perasaan takut, ada perasaan gelisah. Nah itu membuat jiwa kita tidak tenang. Al-Quran dengan sederhana menggambarkan orang-orang yang hatinya tenang dengan mengingat Allah. Itulah proses menuju keimanan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang yang menjadi tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah lah hati manusia menjadi tenang, menjadi tentram ya. Nah, itu menjadi indikasi sederhana. Ingat Allah atau zikrullah itu bukan sekedar mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bukan sekedar itu sesungguhnya. Tetapi menghadirkan Allah dalam kesadaran kita di dalam semua peristiwa. Bangun tidur, sampai tidur kembali, selalu terkait dengan Allah, itu namanya zikrullah. Bangun tidur, alhamdulillah, ingat Allah. Makan, ingat Allah. Apalagi sholat, ingat Allah. Baca Quran, ingat Allah. Nonton sinetron, tetap kaitannya dengan Allah. Kemanfaatannya nyambung dengan Allah. Maka itu channeling. Baca atau melihat anime, atau bahkan memproduksi, menggambar, dan sebagainya terkait dengan proses pembuatan anime. Selama kaitannya dengan Allah, 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 maka apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah zikrullah dan arahnya pasti ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir pada Allah itu hati manusia akan menjadi tenang, jadi tentram. Di frekuensi itulah yang disebut frekuensi kehusuan itu, apapun aktivitasnya, apa bekerja, apa sedang makan, apa saja ya, belajar apapun, ketika itu ada perasaan Allah hadir di dalam kesadaran kita, maka itu masuk dalam zikrullah. Dan itu menjadi bagian dari proses pensucian diri di dalam bulan Ramadan atau pada saat berpuasa. Ya, jadi monggo silahkan saja, pokok poin penting patokannya ada di situ. Nah, selalu berorientasi pada ilahiyah.